Zoom meeting terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2025 jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang kami hormati dan berbahagia. Mohon maaf kiranya telah mundur dari jadwal yang telah ditentukan. Saya di sini selaku moderator pelaksanaan Zoom meeting terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Suyono, Bapak Ibu dari bidang SMP. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta kegiatan sosialisasi pelaksanaan asesmen pada pagi hari ini adalah dari unsur kepala sekolah, dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat daring, tidak bisa bertatap fisik tetapi bisa bertatap muka. Semoga jalinan ini tetap menjadikan amal perbaikan bagi kita semuanya dan bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai, Bapak Ibu. Dengan memanjatkan doa, semoga kegiatan Zoom terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan pemahaman, kemudian materi yang akan memperlancar pada kegiatan pelaksanaan AN di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun 2025 ini. Bapak Ibu, telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu beliau Bapak Porwadi SPD MPD dan Ibu Yuni Susilowati MPD yang akan menyampaikan paparan terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional. Nah, untuk paparan yang pertama akan disampaikan beliau Bapak Porwadi SPD MPD selaku kasih kurikulum dan penilaian sekolah dasar dari bidang sekolah dasar. Pak Pur kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. Yang ada di Dinas Pendidikan maupun yang ada di Satuan Pendidikan di sekolah masing-masing yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini telah memperkenankan kita semuanya untuk hadir di ruangan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman yang ada di Satuan Pendidikan semuanya diberi kesehatan. Bapak Ibu, di sela-sela kesibukan panjenengan, saya tahu betul panjenengan saat ini kesibukannya sangat luar biasa. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan SPMB dengan keunikan, kekhasan, serta permasalahannya, juga kegiatan MPLS yang sudah dilaksanakan di Satuan Pendidikan Bapak Ibu semuanya dengan berbagai ritme, dengan berbagai irama yang sudah kita lalui. Dan selanjutnya kita sudah ada di penghujung bulan Juli. Tentunya sebentar lagi kita memasuki bulan Agustus. Banyak pekerjaan yang sudah menunggu, baik pekerjaan itu yang melibatkan anak-anak maupun guru serta administrasi yang harus segera dilengkapi.
tagihan-tagihan seperti kurikulum yang segera harus disusun, itu semuanya membutuhkan waktu, bukan membutuhkan energi. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu semuanya di satuan pendidikan itu semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, untuk menuju kegiatan yang akan datang, yaitu tentang ANBK, maka hari ini kita mengadakan sosialisasi dan sudah diawali sosialisasi itu sebetulnya melalui Bapak Ibu operator yang kemarin kita kumpulkan di Dinas Pendidikan, bagaimana melakukan simulasi ANBK, juga apa saja yang harus dipersiapkan. Bapak Ibu di Satuan Pendidikan kemarin sudah kami undang. Dan hari ini Bapak Ibu pilihan kita mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah atau mungkin apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah berhalangan hadir atau ada kegiatan lainnya, maka bisa mewakilkan pada Bapak Ibu guru yang ada di Satuan Pendidikan masing-masing. Nah, untuk itu Bapak Ibu segera saja kita mulai untuk sosialisasi ANBK ini. Tentunya Bapak Ibu, ini merupakan tahun keempat kita melaksanakan kegiatan asesmen nasional, dan ini bukan hal yang asing. Jadi ada beberapa nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di sini, apa saja tuh hal yang baru kaitannya dengan AN. Nanti juga akan disampaikan tentang TKA, ya, akan disampaikan juga tentang TKA. Kapan kita akan mempersiapkan soalnya, siapa yang akan mempersiapkan, kapan dilaksanakannya, ya, apakah untuk jenjang SMA itu di tahun ini atau tahun yang akan datang, tapi kita fokus di SD maupun di SMP. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk asesmen nasional, ya, untuk asesmen nasional kita untuk proktor maupun operator itu kita sudah bekali, sudah kita bekali. Nah, kita harus tahu kegiatan-kegiatan apa saja, termasuk lini masanya itu kapan, apa saja yang harus dipersiapkan, siapa saja yang akan terlibat. Kita simak di layar ini. Bapak Ibu, asesmen nasional yang biasa kita kenal dengan AN untuk membantu dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Ini seperti tahun-tahun yang lalu, nanti kita juga akan melakukan hal yang sama. Untuk kebijakan asesmen nasional, AN dilaksanakan di semua sekolah madrasah dan program pendidikan kesetaraan. Jadi nanti Bapak Ibu satuan pendidikan yang sudah masuk di Dapodik maupun EMIS, maka akan melaksanakan AN. Nanti OAN itu apa saja toh yang dilaksanakan, tentunya ini sudah seperti tahun-tahun yang lalu. AN dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah, madrasah, dan pemerintah. Nah, Bapak Ibu. Maaf Pak, suaranya hilang. Jadi Bu, Bapak Ibu, mohon maaf ini ada kendala teknis. Tunggu sebentar ya. Hadir Dukuh 2.
Baiklah, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini tadi ada kendala koneksi internet, sehingga kita awali lagi dari depan ya. Oh, ya. Orang layarnya ben gede ya. Burung-burung. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa AN itu hanya diikuti oleh sebagian, yaitu artinya sampel ya, banyak sampel yang dipilih secara acak, yaitu dari kelas 5, kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah atau madrasah. Pak, bagaimana kalau murid saya itu hanya 5, berarti karena nanti untuk peserta itu ada 30 untuk jenjang sekolah dasar, maka 5 itu diikutkan semuanya, dan nanti ada cadangan juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hasil dan atau dampak yang diharapkan, yang pertama adalah pemetaan dan potret mutu SDMI, SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA di semua daerah. Terus selanjutnya kinerja sistem terpantau secara berkala, dan hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Selanjutnya, Ibu, evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam dan mendorong orientasi pada perbaikan, bukan pada perbandingan antar. Bahwa AN bukan evaluasi individu murid dan tidak menambah beban murid. Jadi anak-anak kita tidak perlu khawatir seperti tahun-tahun yang lalu, dan ini merupakan tahun keempat, sehingga anak-anak kita sebetulnya tidak terlalu khawatir. Tapi walaupun karena tidak ada rambu-rambu tidak terlalu khawatir, kadang anak-anak kita itu malahan diberi waktu yang sebetulnya cukup, tapi tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga mengakibatkan hasil yang tidak terlalu tidak yang diinginkan, artinya tidak maksimal. Bapak Ibu, asesmen nasional adalah evaluasi sistem pendidikan, bukan penilaian individu seperti yang sudah sampaikan tadi terhadap murid, guru, atau kepala sekolah. Karena apa, Bapak Ibu? Keterlibatan dalam AN nanti juga akan melibatkan murid, melibatkan guru maupun kepala sekolah. AN dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi raport pendidikan yang sudah panjenengan terima semuanya, yang sudah diunduh, itu harusnya merupakan pijakan, ya, merupakan dasar dalam membuat putusan, baik dalam penganggaran maupun kegiatan-kegiatan yang ada di satuan pendidikan. Seperti itu. Apabila numerasinya rendah, apa yang harus dilakukan? Apa kalau literasinya rendah, apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan? Asesmen nasional sebagai evaluasi sistem tidak memiliki konsekuensi pada murid peserta AN. Pemetaan dan umpan balik bagi satuan dan dinas pendidikan tidak ada skor individu murid
guru kepala sekolah. Kalau dulu ada ujian nasional kan nilainya 79, 89 dan lain sebagainya, itu ada konsekuensinya untuk individu. Maka untuk AN tidak ada. Nah, harapannya adalah perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Nah, terus akan terjadi peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik, ini adalah harapannya. Oke. Nanti setelah AN muncul raport pendidikan. AN terdiri dari 3 aspek penilaian. Oke. Kompetensi, literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat untuk AKM-nya. Ya, ada kegiatan yang pertama adalah AKM, yang kedua adalah survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nanti siapa saja yang terlibat dalam AKM, siapa saja yang terlibat pada survei karakter, siapa saja yang terlibat pada survei lingkungan belajar. Untuk AKM, Bapak Ibu, di sini pengukuran kompetensi literasi dan numerasi pada peserta didik. Literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, asesmen berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan daya nalar dibanding dengan pengetahuan konten. Sedangkan untuk survei karakter, itu survei terhadap sikap, nilai, dan kebiasaan. Ini oleh siswa, basis untuk tumbuh kembang siswa secara utuh dan tidak hanya berfokus pada dimensi kognitif. Sedangkan survei lingkungan belajar, pengukuran terhadap kualitas pembelajaran, refleksi guru, perbaikan praktek belajar, kepemimpinan interaksional, iklim yang aman dan kondusif, latar belakang keluarga siswa, serta program kebijakan sekolah, dasar untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan. Jadi asesmen diikuti oleh peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kalau kemarin-kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau saya ngampu itu saya harus ngisinya di mana? Kadang kan seperti itu. Oke. Terus Pak, saya ngampunya di 3 sekolahan. Memang ada Pak yang ngampu 3 sekolahan? Pernah ada? Kalau kepala sekolah ngampu 3 sekolahan pernah ada? Belum. Wah, yang sekarang ini baru 2 ya. Nah, peserta asesmen nasional Bapak Ibu, peserta didik yang mengikuti AN. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Oh, SD itu yang ikut berapa toh? Nah, untuk peserta didik yang terpilih secara acak, random di setiap satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen, jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN untuk jenjang SD, MI, SDLB, paket A, PK, PPS, ULA yang sederajat itu maksimal 30 orang. Jadi kalau muridnya itu ada yang hanya 5, berarti kalau di sini 30 orang dan cadangannya 5 orang. Kalau muridnya hanya 5, guru-guru cadangan, ya untuk memenuhi saja tidak ada, berarti diikutkan semuanya. Untuk jenjang SMP, MTS, itu 40 orang anak dengan cadangan 5 orang. Sementara untuk jenjang SMA, 45 orang dan cadangan 5 anak juga. Nah, walaupun kita tidak mengajar SMA, paling tidak kita juga tahu. Bapak Ibu, untuk asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, yaitu Sekolah Indonesia Luar Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang biasa kita kenal dengan PKBM di luar negeri yang memiliki NPSN. Nah, yang ikut pesertanya yang pertama ini tadi sudah untuk siswanya ya, peserta didik yang mengikuti AN. Selanjutnya adalah untuk pendidik. Seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan di setiap satuan pendidikan
yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS. Selanjutnya, peserta berikutnya adalah Kepala Satuan Pendidikan, terdaftar secara valid dan mutakhir dengan status aktif menjabat bagi kepala sekolah dan aktif mengajar bagi pendidik. Nah, ini Bapak Ibu untuk jadwalnya. Walaupun kemarin sebetulnya sudah disampaikan kepada Bapak Ibu operator. Nah, ini kalau kita baca untuk rencana jadwal pelaksanaan asesmen nasional, nah ini dilanjut dengan tes kemampuan akademik TKA. Mungkin kita yang agak sedikit asing dengan TKA, mungkin karena apa? Mungkin di tahun ini, 2025 ini adalah tahun pertama untuk jenjang SMA. Untuk jenjang SMA. Nah, ini kita lihat untuk jadwalnya, untuk SMP, MTS, SMPLB. Nah, juga di bawahnya ini ada SD, MI, SDLB. Nah, kita lihat yang pertama untuk SMP. Ya, untuk SMP. Nah, untuk gladi bersih, ini yang pertama, untuk simulasi dulu. Simulasi untuk pelaksanaan BK 2025 dilaksanakan serentak. Berarti kalau 21 sampai 27 Juli, berarti ini sudah kita lalui. Sudah kita lalui. Nah, selanjutnya, untuk bulan Agustus di minggu keempat, yaitu tanggal 18 sampai dengan 24, itu untuk SMP maupun SD, ada kegiatan gladi bersih untuk pelaksanaan ANBK 2025. Jadi simulasi nanti dilaksanakan oleh siapa, kemarin sudah gladi bersih dilaksanakan oleh siapa, nanti di keterangan di belakang nanti muncul. Sedangkan untuk pelaksanaan ANBK 2025, Bapak Ibu, nanti untuk SMP itu di minggu kelima, tanggal 25 sampai 31 Agustus, ya, untuk SMP. Nah, sedangkan untuk SD, nah, itu bulan September, di minggu kedua dan ketiga, itu baru gladi bersih, ya, baru gladi bersih untuk pelaksanaan BK 2025. Sedang pelaksanaannya nanti di bulan September minggu keempat, ya, kelima, dan Oktober, ya, minggu pertama, ya, minggu pertama untuk pelaksanaan untuk jenjang sekolah dasar. Sedangkan nanti di bulan Oktober minggu keempat itu ada pelaksanaan AN penjadwalan ulang tahun 2025. Bapak Ibu, peserta dalam Sulingjar ini ada PAUD juga, seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik yang terdapat dalam Dapodik dan EMIS dengan satu aktif dan memiliki NPSN. Sedangkan untuk pendidikan dasar dan menengah, seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik yang terdaftar dalam Dapodik dan EMIS dengan satu aktif dan memiliki NPSN termasuk kepala sekolah dan pendidik di sekolah Indonesia luar negeri dan pusat PKBM di luar negeri serta seluruh peserta didik yang terpilih sebagai sampel dalam mengikuti AN. Nah, sekarang kita lihat dari peserta murid, ya. Pesertanya murid, kegiatannya ini pelaksanaan Sulingjar SD, SMP, SMA, SMK sederajat, waktu pelaksanaan mengikuti jadwal AN. Untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik, ini kegiatannya yaitu pelaksanaan Sulingjar di semua jenjang. Nah, ini kegiatannya di 15 September sampai dengan 10 Oktober 2025. Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan juga, sosialisasi ini sebetulnya tidak hanya terhenti pada Bapak Ibu yang kegiatan hari ini ikut, Zoom maupun yang kemarin ikut
secara langsung di Dinas Pendidikan, nanti juga harus disampaikan di semua satuan pendidikan, semua keluarga besar satuan pendidikan, termasuk nanti disampaikan pada Bapak Ibu guru yang hari ini juga mungkin tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung, sehingga mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan pelaksanaan UNBK. Jangan sampai Bapak Ibu guru, operator, dan beberapa orang saja yang tahu, sehingga pelaksanaan ini tidak bisa maksimal, dikarenakan apa? Kurang koordinasi di satu pendidikan, atau kata lainnya adalah kurang sosialisasi di satuan pendidikan, termasuk anak-anak kita. Waktu pelaksanaan untuk SDMI paket A dan sederajat ini kegiatannya untuk latihan soal ini hari pertama. Hari pertama itu ada latihan soalnya 15 menit. Hari kedua juga sama, latihan soalnya 15 menit, untuk literasi membaca 75 menit, survei karakternya 30 menit. Sedangkan untuk hari keduanya, numerasinya 75 menit, ada survei lingkungan belajar 40 menit. Nah, ini untuk SDMI. Sedangkan untuk SMP, Bapak Ibu, untuk latihan soalnya tidak 15 menit, tapi hanya 10 menit. Literasi membacanya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Sedangkan untuk hari yang kedua, latihan soalnya 10 menit, numerasinya 90 menit, untuk survei lingkungan belajarnya 30 menit, pembagian waktunya, durasinya sama. Sedangkan untuk jenjang SDMI, ya, kalau ini waktu pelaksanaan, jamnya, jadwalnya, itu untuk pelaksanaan hari pertama, itu kita mulai pukul 7.30. Kalau 7.30 kita mulai, maka sebelumnya anak-anak kita itu harus sudah siap. Apalagi persiapan, terutama untuk persiapan alat dan sarana prasarana lainnya. Walaupun sebetulnya hari-hari sebelumnya itu sudah kita gladi peralatan, tapi tidak ada jeleknya apabila kita sebelum pelaksanaan, jam pelaksanaan itu kita sudah kita persiapkan lagi. Contohnya seperti hari ini, sebetulnya untuk kegiatan ini sudah kita persiapkan, tapi kenyataannya ya meleset dari rencana awal. Jadi untuk hari pertama sesi 1, 2, 3 itu bisa kita lihat di jadwal. Untuk hari kedua ada sesi 1 ya, jam 7.30 sampai dengan 9.40. Kalau hari kedua untuk sesi 3 pukul 14 sampai dengan 16.10. Sedangkan untuk jenjang SMP itu juga hampir sama, selisihnya 10 menit. Untuk hari pertama itu pukul 7.30 sesi 1 sampai dengan 9.40. Sedangkan untuk sesi 3-nya 14.20 sampai dengan 16.30. Yaitu untuk jenis asesmennya ada latihan 10 menit, literasi membaca 90 menit, survei karakternya 30 menit. Sedang untuk hari kedua, Bapak Ibu, untuk sesi 1 sama, hanya untuk jadwal jenis asesmennya saja yang berbeda, yaitu numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, ini Bapak Ibu untuk status dan moda pelaksanaan asesmen nasional. Untuk yang pertama, status pelaksanaan. Ini Bapak Ibu
ada dua pilihan. Kalau jenengan ikutnya di status mandiri, adalah satuan pendidikan yang memiliki proktor dan teknisi, memiliki komputer, proktor, dan komputer klien sesuai dengan rasio jumlah peserta dibagi gelombang dan sesi, dan memiliki jaringan lokal dan internet. Nah, untuk spesifikasi komputer, spesifikasi laptop, kemarin sudah disampaikan pada waktu kegiatan sosialisasi di Dinas Pendidikan, tapi nanti bisa disampaikan lagi. Sedangkan untuk status penumpang adalah satuan pendidikan yang tidak memiliki kriteria mandiri dan memiliki status penumpang ke satuan pendidikan yang melaksanakan status mandiri terdekat. Nah, Bapak Ibu, kemarin untuk satuan pendidikan, untuk SD khususnya itu kita sarankan untuk mandiri dikarenakan ternyata ada kegiatan-kegiatan yang bersamaan dengan satuan pendidikan di atasnya. Nah, selanjutnya ada moda pelaksanaan, moda daring dan moda semi daring. Silakan nanti dibaca sendiri. Nah, ini Bapak Ibu untuk ANBK kita, kalau moda daring itu seperti apa, untuk semi daring itu seperti apa. Contoh ya Bapak Ibu. Untuk sinkronisasi, kalau daring tidak diperlukan proses sinkronisasi oleh proktor. Sedangkan semi daring memerlukan proses sinkronisasi dan upload jawaban peserta didik oleh proktor. Nah, kemarin oleh Mas Hari ini sudah diterangkan, apa toh keuntungannya kalau kita itu menggunakan moda yang daring, apa toh yang keuntungan kalau semi daring, termasuk kelemahannya, seperti itu. Nah, contoh lagi komputer kliennya, kalau daring komputer klien langsung terhubung ke server pusat, sedangkan untuk semi daring komputer klien hanya terhubung ke komputer proktor. Nah, ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa dibaca dan ini merupakan kegiatan yang berulang Bapak Ibu. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan dan peralatannya masih sama, saya kira mudah-mudahan tidak ada terkendala karena kemarin tentunya kita sudah memilih apakah kita itu dulu itu mandiri atau menumpang, atau dulu mandiri sekarang tetap mandiri, atau dulu menumpang sekarang mandiri. Aja diwalik ya, aja diwalik nak mbiyen statusnya mandiri kok saiki dadi numpang kuwi eneng apa? Aja-aja krombuke tolong maling kabeh ya, karena apa? Kemarin sudah ada laporan sekolah itu kehilangan asetnya. Nah, asetnya berupa laptop, ya, ada Chromebook dan lain sebagainya, termasuk LCD. Nah, untuk itu Bapak Ibu monggo di satuan pendidikan panjenengan, apalagi menjelang AN ini, ANBK dijaga, dipersiapkan, ya, walaupun sudah dijaga. Kemarin itu malahan kehilangannya itu sederhana, ya, akan pemeriksaan aset, nah, supaya tidak golek-goleki laptop, ya, LCD dan lain sebagainya itu sudah dipersiapkan di kantor, ditata di meja kantor semuanya. Malamnya itu langsung ada yang ambil, wah penak banget itu sudah tertata rapi, ya, kardusnya ada di bawahnya, jikui kabeh, akhirnya ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk itu Bapak Ibu, kewaspadaan Bapak Ibu semuanya, ya, itu yang kita harapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, pra pelaksanaan BK. Yang pertama untuk simulasi ini sudah kita laksanakan, ya. Untuk simulasi itu sudah kita laksanakan, dilaksanakan untuk satuan pendidikan yang berstatus mandiri, wes, data DAME yang dipakai. Kalau gladi bersih, nanti itu data sebenarnya yang dipakai. DAME itu artinya apa ya Mbak ya? Tiruan. Data DAME itu tiruan, ya, tidak sebenarnya. Nah, membacanya DAME atau apa itu? Ya, DAME. Nah, engkau yang guru bahasa Inggris bisa membetulkan, ya. Terus keterlibatan siswa untuk gladi bersih itu wajib melibatkan siswa sampling, sedangkan untuk simulasi yang kemarin kita laksanakan tidak wajib melibatkan siswa. Nah, fungsinya dan tujuannya untuk mengukur kemampuan infrastruktur pusat dan satuan pendidikan
Kalau yang simulasi untuk mengukur kemampuan infrastruktur satuan pendidikan. Bapak Ibu kemarin ternyata untuk internetnya tidak memadai. Mungkin beberapa komputer yang dipakai sudah mengalami penurunan fungsi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, hasil AN dikembalikan kepada masing-masing sekolah dan pemerintah daerah melalui platform rapor pendidikan yang memudahkan evaluasi diri dan perencanaan tindak lanjut. Nah, ini sama seperti tahun-tahun yang lalu, karena perencanaan kita memang harus berbasis data. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah pemanfaatan untuk masing-masing. Kalau yang pertama tadi kita untuk satuan pendidikan bisa provinsi, kabupaten itu fungsinya untuk apa? Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk kabupaten kita untuk pendidikan dasar, nah rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya. Nah, waktunya setiap tahun dan lain sebagainya. Ini untuk penerima layanan dasarnya. Nah, sedangkan pelaksanaan kegiatan ANBK ini semuanya tidak terlepas dari kerja bareng, gotong royong untuk menyukseskan pelaksanaan asesmen nasional, baik dari satuan pendidikan, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, yang masing-masing mempunyai peran dan fungsi, tugas ya sendiri-sendiri. Nah, seperti kita di satuan pendidikan, Bapak Ibu, melakukan persiapan dan melaksanakan AN, yang pertama adalah update data dapodik kita. Update dapodik kita. Ya, nanti terus penyiapan komputer dan jaringan, mungkin sudah mulai sekarang sudah dipersiapkan, ditoto-toto, mana yang layak, mana yang kurang fungsi, ada penyiapan proktor, mungkin pelatihan, atau mungkin kalau memang masih ragu-ragu karena proktor yang kemarin pindah dan lain sebagainya, nah kita sudah mempersiapkan lebih awal. Jangan sampai nanti pas pelaksanaan baru tanya, seperti itu. Nah, memastikan sifat sampel mengikuti AN lengkap, memastikan data hasil AN diunggah untuk moda semi daring, memastikan suling jar pendidik dan kepala satuan pendidikan diisi. Ini utamanya pertanyaannya karena banyak sekali, sehingga monggo untuk sekolah nanti bisa berkoordinasi antar pendidik maupun kepala sekolah, kepala sekolah dengan pendidik yang ada di satuan pendidikan. Bapak Ibu, nah inilah Bapak Ibu, apabila jenengan membutuhkan link yang membantu kita, baik ANBK, rapor pendidikan maupun data, linknya tersedia di file ini. File ini nanti kita sampaikan pada Bapak Ibu semuanya agar kita bisa belajar, selanjutnya kita bisa mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, teman-teman maupun seluruh warga di satuan pendidikan. Itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan ANBK, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Yuni kaitannya dengan TKA itu seperti apa. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kurangnya. Nama saya Purwadi, Purwadi, mohon untuk dimaafkan. Itu saja. Nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab apabila memang ada yang perlu kita komunikasikan maupun kita koordinasikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak Purwadi SPD MPD yang telah menyampaikan terkait pelaksanaan asesmen nasional
yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini Bapak Ibu, mohon untuk dipersiapkan baik jenjang SD maupun SMP karena ini merupakan hajat nasional yang akan memprotret rapot pendidikan baik di satuan pendidikan maupun di pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sragen. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Purwadi, kita lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru, yaitu tes kemampuan akademik atau TKA yang akan disampaikan beliau Ibu Yuni Susilowati MPD dari Kasih Kesiswaan Jenjang SMP. Untuk Bu Yuni kami silakan. Tes. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk awal ini kami sampaikan yang salam dulu kepada panjenengan. Yang pertama kepada Bapak Suyono selaku Kasih Kurikulum SMP, kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kemudian Bapak Purwadi selaku narasumber pertama, Bu Yani Yuliana selaku Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk SD. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk awal ini coba kita permainan dulu ya. Silakan dibuka dulu untuk video panjenengan, tetapi mohon maaf video saya tidak bisa buka karena saya berbagi layar. Semuanya videonya tolong dinyalakan. Monggo Bapak Ibu untuk menyalakan. Kalau saya boleh ndelik, kalau yang lainnya nggak boleh ndelik loh ya. Nah. Pak Kuku, Pak Samsudin, Pak Zaini, Bu Afifah, ayo dibuka dulu. Baik. Nah, sudah dibuka semua. Nah, permainannya adalah Bapak Ibu di sekitar panjenengan pasti ada berbagai barang. Coba di antara panjenengan buka atau ambil barang yang ada warnanya merah. Terus tunjukkan di layar. Ayo, ada warnanya merah? Ayo, Bu Alam. Ayo. Ya, foto. Ini warna merah, kuning, merah, football. Nah, ini tulisannya football loh ya, namanya loh ya. Ayo, ini terima kasih. Ternyata gambarnya buku warna merah. Ini gantungan kunci bunik merah. Ya, gantungan kunci warna merah. Ayo, yang lainnya. Oh, ada bolpen warna merah. Iya, Bu Endang, terima kasih. Terus, ada cutter warna merah. Wah, Bu Jasila, tuh ini menakutkan ini. Iya. Ya, Bu Siti bawa apa itu Bu Siti? Lap ini. Lap. Taplak. Alhamdulillah, taplak. Nggih, Pak Ana, namanya Pak Ana tapi bapak-bapak ini Pak Suyono. Saya bingung ini mau menyapanya. Nggih. Ini ada apa nih? Jarum ini, Bu Ambar. Ayo lihatin apa itu Bu Ambar. Merahnya sedikit itu. Maaf ya Bu Ambar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menunjukkan semua barang-barang yang ada di sekitar, yang ada warnanya merah. Begitu. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu, untuk yang berkaitan dengan kebijakan tes kemampuan akademik atau TKA. Nah, kalau tahun lalu itu tahun 1950 sampai 64, Bapak Ibu ada yang namanya uji penghabisan. Uji penghabisan ini dilakukan secara nasional. Nah, ini yang Bapak Ibu kelahiran tahun 1950 sampai 64 ini pernah mengalami enggak atau pernah melihat enggak? Oh, sudah pensiun. Saya lewatnya sini aja. Biar videonya muncul. Jadi yang di tahun 1950 sampai 1964 ini ada yang namanya ujian penghabisan. Kemudian di tahun 1965 sampai 1961
Ini ada ujian negara. Di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengalaminya? Wah, pasti belum ini. Karena baru lahir. Ya. Kemudian di tahun 1972 sampai tahun 1979 ada yang namanya ujian sekolah. Dan sekarang kita masih ada ujian sekolah juga Bapak Ibu, tetapi memang mungkin beda pelaksanaannya. Kemudian di tahun 1980 sampai 2002, nah ini saya pernah mengalaminya ini, EPTA dan EPTANAS. Pada waktu saya SD itu dulu EPTA. Nah ini ya yang seumuran dengan saya, Bapak Ibu, pernah mengalami EPTA dan EPTANAS ya. Wah, ini Bu Siti Zatiah, ya mantap ya. Ternyata sama kena EPTA EPTANAS juga deg-degan rasanya. Bengko nek untuk warnanya abang Bu, gimana ini ya? Ternyata itulah hiruk-pikuknya. Nah, di tahun 2003 sampai 2004 ada yang namanya ujian akhir nasional. Ini juga saya mengalaminya pada waktu SMA. Okay. Kemudian di tahun 2005 sampai 2010 ada ujian nasional dan ujian sekolah. Ini dua kali kegiatan. Ada batas ambangnya juga, batas kelulusan. Kemudian 2011 sampai 2014 itu ada ujian nasional dan ujian sekolah sama. Dengan batasnya itu hasil ujian sekolah 40% dan ujian nasional 60%. Kemudian di tahun 2015 sampai 2019 ujian nasional dan ujian sekolah dengan skema yang berbeda lagi. UN tidak untuk kelulusan, tapi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah ini yang dulu itu pada bingung, ini kalau UN-nya tinggi, nanti bisa masuk ke sekolah yang dia inginkan, kayak gitu. Kemudian di tahun 2021 sampai 2024, itu tinggal ada ujian sekolah dan asesmen nasional. Begitu. Nah, ini rambu-rambunya atau bobotnya ini kalau yang namanya PKA apa ya pengganti dari ujian nasional ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Satu pendapat saja. Kira-kira PKA ini untuk menggantikan UN atau gimana ini ya? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Bisa di hand raise. Acungkan jempol. Oh, Bu Ambar. Nggih, monggo Bu Ambar. Ya, kalau menurut yang saya baca itu Bu ini, itu kalau TKA itu digunakan nanti jika anak tersebut lulus dan mencari sekolah itu lewat jalur prestasi, hasil TKA itu bisa digunakan. Tapi jika jalurnya dia ambilnya zonasi, maka hasilnya itu tidak mempengaruhi. Gitu Bu Yuni, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ambar. Bapak Ibu aplaus untuk Bu Ambar. Ya, paling tidak kita bisa menambah imun kita dengan tepuk tangan, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini masih banyak ini yang Hendra sini. Ada Bu Lestari, ada Sansi, nah semuanya ini. Dan saya yakin kemungkinan beliau-beliau yang akan berpendapat sebenarnya sependapat dengan Bu Ambar ya. Mantuk-mantuk Bu. Nah, kalau nggih mantuk-mantuk biar tambah. Kan tadi udah tepuk tangan, sekarang tinggal mantuk-mantuk. Nah, biar enggak cengang Bu. Ya, lehernya. Baik, Bapak Ibu, apakah yang disampaikan Bu Ambar ini sesuai dengan yang akan kita presentasikan? Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, evaluasi hasil belajar peserta didik itu yang dilakukan tidak terstandar yang dilakukan guru selama ini mengandung berbagai permasalahan. Kok ora terstandar gimana tuh? Ya, tadi kan kita lihat di sampai tahun 2024 adanya ujian sekolah yang di soal itu adalah disusun oleh sekolah, seharusnya oleh sekolah ya, tetapi dalam hal ini biasanya oleh MGMP atau KKG. Nah, ternyata ada berbagai permasalahan Bapak Ibu. Yang pertama, variasi standar. Standar penilaian antar guru dan antar sekolah berbeda. Yang ujian sekolah ini. Kemarin di SPMP Bapak Ibu bisa melihat ya, ada yang mengkritisi loh, ini loh sekolah yang di pinggiran Bu, nilainya tinggi-tinggi dibandingkan kami yang di sekolah
kota. Nah, ini bisa panjenengan refleksi sendiri nih, benar nggak apa yang dia sampaikan. Nah, makanya ini adanya variasi standar. Jadi tidak ada fokus ataupun standar baku tentang sekolah A dan sekolah B, karena memang adanya namanya ujian sekolah. Yang kedua, integritas dicederai. Walah tenanan ora iki dicederai. Pripun Bapak Ibu ini? Ini berdasarkan survei loh ya. Ya, hasil evaluasi dari Kemdikbud ya. Sebagian sekolah terutama yang mutunya kurang cenderung memberi nilai yang lebih tinggi daripada seharusnya. Meski mungkin di kandung maksud atau dilandasi maksud agar praktik ini menormalisasi ketidakjujuran. Nah, ini Bapak Ibu monggo refleksi ya, kita refleksi bersama, benar enggak ya yang dievaluasi oleh pemerintah ini dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga adalah kualitas soal yang rendah. Karena tadi disampaikan bahwa tidak ada variasi standar ataupun maksud saya tidak ada standar yang baku berkaitan dengan soal yang disusun, sehingga kemungkinan besar ada cenderung soal yang berkualitasnya rendah gitu. Kemudian yang terakhir adalah kurang motivasi. Apalagi ini ya, kalau SPMB sudah mulai jalur domisili, kayak tadi disampaikan bahwa wah nilai enggak penting banget, yang penting omahku cedak karo sekolahan pasti ketompo. Nah, ini menyebabkan kurang motivasi di peserta. Kemudian kita lihat kredibilitas evaluasi ya, Bapak Ibu, yang tadi disebutkan tidak standar. Kita lihat di sini. Nilai rapor yang saya perbesar ini adalah nilai rata rapor di sekolahan, Bapak Ibu. Rata-rata nilai rapot yang dibuat adalah 85, 90, 95. Nah, setelah dilihat dengan nilai literasi dan numerasi, langsung anjlok Bapak Ibu. Rata-ratanya tidak lagi 90, 95, tetapi di kisaran 55, 50 sampai 75. Nah, ini juga perlu kita evaluasi. Harusnya kan ya setara ya, kalau nilai rapotnya tinggi, kalau dia dites dengan literasi dan numerasi, harusnya juga rata-ratanya itu tinggi. Tetapi kenyataannya hasilnya berbanding terbalik. Kemudian kita bandingkan lagi dengan nilai UTBK Bapak Ibu. UTBK juga sama masih nilainya, ya ini masih 420 sampai 560. Rata-rata tertinggi adalah di 500. Oke. Jadi ini monggo jadi evaluasi kita, ternyata raport yang nilainya tinggi ketika itu disandingkan dengan literasi numerasi dan nilai UTBK jauh. Jadi mungkin manjana, oh saya itu berarti benar, bocah kayak nilai ya sesuai kemampuan dia, jangan sampai nilainya 90 tapi nggak bisa baca dan nggak bisa hitung. Nah itu juga jadi evaluasi, jadi refleksi kita. Baik, nah kita lihat sebenarnya perbedaan dari ANBK dan TKA. Nah, ini nanti akan menjawab pertanyaan saya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ambar untuk clue jawabannya. Dari tujuan ANBK itu untuk mengevaluasi pemetaan mutu sistem satuan pendidikan hingga pemerintah daerah, Bapak Ibu. Makanya nanti ada yang disampaikan tadi oleh Pak Pur bahwasanya itu sampling. Ya, siswanya itu sampling. Tetapi kalau TKA, evaluasi terhadap capaian akademik individu sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan tidak menentukan kelulusan. Sebenarnya ANBK juga tidak menentukan kelulusan ya, Bapak Ibu ya, sama-sama tidak menentukan kelulusan. Tapi untuk TKA ini, itu per individu motretnya. Kemudian kepesertaan, kalau ANBK wajib dari sampling, hasil sampling ya, yang seperti yang disampaikan Pak Pur tadi. Tetapi untuk TKA tidak wajib untuk murid kelas 6, 9, dan 12 atau 13. Yang disampaikan Bu Ambar tadi, Laras, berarti itu diberikan bagi siswa yang akan lulus, berarti kelas 9. Oke. Dan tidak wajib. Kalau memang dia nanti mau pakainya jalur prestasi, nah dia bisa ambil jalur tes TKA ini. Okay. Tapi sebaiknya
semua siswa diikutkan ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita tidak tahu nanti kalau tiba-tiba dia pindah jalur, nah, kayak kemarin itu sudah difikan, kamu jalur apa? Jalur domisili. Di tengah jalan, aku mau nyoba pindah jalur prestasi. Nah, sayang sekali kalau nanti dia tidak punya TKA. Yang ketiga, dari aspek sistem dan penyusunan soal, apabila ANBK itu sistem dan soal disiapkan oleh pemerintah pusat. Ya, jadi langsung dapat. Kalau TKA, sistem pendataan, authoring, delivery, pengolahan hasil, dan penerbitan sertifikat hasil, dan butir soal disiapkan pemerintah pusat untuk seluruh jenjang. Tetapi untuk kita bagian TKA, SMP, dan SD, sebagian butir soal disusun oleh Pemda dan penjaminan mutu pemerintahan provinsi. Jadi nanti kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menyusun soal, sebagian soal dari TKA untuk jenjang SD dan SMP. Dilihat dari kemanfaatan Bapak Ibu, ANBK untuk perbaikan praktek pembelajaran di kelas, sehingga hasilnya bisa kita lihat di rapor pendidikan panjenengan. Bapak Ibu sudah buka rapor pendidikan tahun 2024 ya. Nah, bisa dilihat yang kuning apa, yang merah. Adakah yang masih merah? Yes. Pertanyaannya tidak usah dijawab dalam diri hati. Gon gue cek eneng sing abang ini apa? Numerasi. Oh alah. Berarti nanti perlu numerasi ini yang diberi tambahan penekanan untuk di RKAS-nya. Nah, kalau TKA, kita lihat TKA itu untuk apa? TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Berarti laras Bu Ambar yang disampaikan tadi, TKA digunakan untuk sebagian dasar peserta didik mendapatkan sekolah ke jenjang berikutnya. Kemudian untuk penyetaraan antar jalur pendidikan, non formal, informal, dan formal. Jadi ada PKBM, kemudian ada SMP, nah itu kemungkinan bisa disetarakan dengan menggunakan TKA tadi. Kemudian hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya. Aspek peran dan tugas pemerintah daerah provinsi. Untuk ANBK itu menerbitkan dan mendistribusikan DNT untuk seluruh jenjang. Sedangkan untuk TKA, pemerintah daerah provinsi menerbitkan dan mendistribusikan DNT untuk TKA jenjang SMA, penjaminan mutu soal TKA jenjang SD dan SMP yang disusun oleh Dinas Kabupaten. Jadi soal yang kita susun Dinas Pendidikan nanti akan dijamin mutunya oleh penjaminan mutu atau BPPMP. Kemudian TKA jenjang SMA atau SMK mengkoordinasikan penyelia pengawas, penyedia dan penyedia pengawas. Iya. Kemudian untuk tes kemampuan akademik TKA itu pengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Nah, berarti tidak semua Bapak Ibu. Oke, kita lihat nanti di slide berikutnya pelajarannya apa saja ya. Apa panjenengan sudah tahu pelajarannya nanti yang di TKA apa saja Bapak Ibu? Tematik bahasa Indonesia. Ya, Bu Pratiwi, bahasa Indonesia. Kalian apa, Bu? Matematika. Apa nggih? Matematika. TIK, informatika. Matematika. Oh iya, berarti matematika dan bahasa Indonesia. Ya, dua itu. Karena itu literasi dan numerasi. Kemudian melengkapi sistem penilaian yang ada pada saat ini, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi sifatnya bukan menggantikan ya Bapak Ibu ya, tetap ada TKA gitu. Dan hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan, kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah. Hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Dan terakhir, hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya, serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.
kalau sebagai penjamin mutu pendidikan berarti lebih baiknya tetap semua anak kelas 9 ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk refleksi juga panjenengan nanti yang kalau hanya mau daftarkan oh sing gelem ae kene sing melu. Nah tapi ternyata ini memang digunakan juga untuk penjaminan mutu pendidikan. Jenengan mengadakan untuk 2 orang, 3 orang kan sama halnya dengan proses membuat satu sekolah kelas 9 atau kelas 6 yang ikut. Kan sama-sama diadakan. Iya, jadi lebih baiknya ya tetap dipertimbangkan untuk siswa kelas 6 maupun kelas 9 ikut kegiatan TKA ini. Baik, kita lihat nanti pelaksanaan TKA. Jadi TKA mungkin adanya evaluasi individu yang lebih terstandar, namun tetap mendorong kepemilikan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Nah, kita lihat materi untuk SMP, MTS, dan SD atau MI. Itu betul yang jenengan sampaikan, bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian soal, komposisi soal, baik SD maupun SMP, soal dari sebagian dari pusat dan sebagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Provinsi. Moda untuk SMP dan SD sama-sama berbasis komputer, Bapak Ibu. Nah ini tadi yang disampaikan Pak Pur, yang masih punya komputernya sedikit atau yang komputernya kemarin raib, ya yuk segera perbenahi diri. Kemudian estimasi waktu pelaksanaan baik SMP maupun SD sama antara bulan Maret sampai April 2026. Oke, enten sing walah nggonku wis purna, Bu. Aku wis purna orang ngerti ngurusi, Bu. Nah, yang mau purna monggo bisa menyiapkan diri untuk ke arah sana. Sekarang kita lihat materi pelajarannya. Ini kalau yang SMA ya Bapak Ibu ya. Dan kita adalah SD SMP tidak perlu kita sampaikan. Nah ini kita sampaikan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan TKA yang kredibel. Jadi memberi informasi capaian akademik yang valid sehingga hasil TKA dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemendikbudrismen menyiapkan sistem TKA, Kementerian Agama menyiapkan sarana dan dukungan TKA, kemudian kita pemerintah daerah menyiapkan sarana dan dukungan TKA. Panjenengan menyiapkan peserta dan sarana prasarananya juga. Nah, ini kita lihat peran kementerian dalam pelaksanaan TKA. Kemudian pemerintahan daerah dalam pelaksanaan TKA, kita kabupaten, kota, koordinasi pelaksanaan SD dan SMP. Nah ini kita sudah proses ke sana yaitu mensosialisasikan, kemudian menyediakan sarana TKA, SD, SMP, menyusun pembagian soal SMP dan SD, serta menetapkan pengawas SD dan SMP, Bapak Ibu. Nah ini kita lihat bagaimana nanti pelaksanaan TKA karena untuk sampai saat ini masih dalam bentuk keputusan menteri, ya. Keputusan menteri belum ada juknis yang secara rinci berkaitan dengan pelaksanaan TKA ini. Kita tunggu saja nanti insya Allah di lini masanya ini Bapak Ibu kita lihat. Jadi di lini masa ini kita bisa melihat uji publik harmonisasi di peraturan menteri itu sudah terlaksana karena sekarang sudah ada peraturannya. Kemudian pendoman penyelenggaraan, nah ini kita masih menunggu. Nah ini masih disampaikan masih proses penyusunan. Kemudian pengumuman kebijakan itu Mei, sosialisasi dan koordinasi persiapan Juni sampai September, dan bulan ini kita sudah sosialisasikan pelaksanaannya. Kemudian di bulan November itu pelaksanaan TKA untuk SMA. Sedangkan kita adalah nanti di bulan April, Mei. Maret, April. Iya, terima kasih Bu Siti Zakia. Ya ternyata sudah sangat memperhatikan. Kalau panjenengan ikut saya kan jadi jelomprong. Iya, akhirnya kok salah itu. Terima kasih yang sudah meluruskan gitu. Kadang-kadang kan juga harus dibengkokkan dulu biar jenengan konsentrasi apa enggak sih ini. Ternyata karena disambi. Terima kasih Bapak Ibu, itu pemaparan kami berkaitan dengan TKA. Nggih. Akhir kata semoga pelaksanaan TKA nanti di tahun depan ya,
bisa berjalan lancar dan murid-murid kita juga bisa mendapatkan sekolah ke jenjang berikutnya yang lebih baik dan lebih kredibel lagi pelaksanaan SPMB karena nilainya tidak hanya dilihat dari nilai rapor tetapi juga dilihat dari hasil TKA. Begitu, mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang berkenan. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Suyono selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Habis. Mic-nya belum dinyalakan. Tidak terdengar, Pak. Tidak Enggak terdengar. dengar, Pak. Oh, maaf. Ya. Maaf. Ampun. Oh, maaf Bapak Ibu. Oh, ternyata tadi disengaja Bu Yuni katanya. Disengaja Bu Yuni. Bapak Ibu, mohon maaf tadi belum dinyalakan mic-nya. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan terkait dengan TKA yang telah disampaikan oleh Bu Yuni Susilowati. Terima kasih banyak telah memberikan informasi terkait dengan TKA. Untuk lebih dalam pemahaman TKA, Bapak Ibu bisa membaca di Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025. Walaupun tidak wajib untuk semua siswa, bagi yang menginginkan saja, tetapi betapa pentingnya TKA, monggo nanti bisa diatur Bapak Ibu untuk siswa-siswa kita kelas 6 dan kelas 9 untuk bisa mengikuti TKA, karena di Permendikdasmen nomor 9 itu di dalam lampiran ada sertifikat Bapak Ibu, sertifikat TKA. Oleh karena itu kan eman-eman sekali apabila kita tidak merencanakan ataupun tidak mengikuti pelaksanaan TKA tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya monggo untuk tanya jawab. Kita akan selesai di pukul 11.30 Bapak Ibu. Ini masih ada 15 menit. Okay. Kita buka untuk pertanyaan. Monggo. Ada yang tanya? Kalau tidak, ya alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu. Bu Siti. Oh iya. Monggo Bu. Bu Siti ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya Siti Zakiah dari SMP Negeri 1 Sambirjo. Untuk pelaksanaan TKA itu nanti kira-kira ya Pak ya, karena mungkin peraturan juga belum muncul. Itu nanti apakah kayak dulu itu nanti ada session-sessionnya atau serentak hanya satu session atau mungkin ada per session, satu hari itu per session itu. Terima kasih Pak. Oh nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Bu Siti, informasi yang saya terima itu pelaksanaannya satu hari ada 3 sesi dan satu hari itu 2 mapel. Kalau yang jenjang sekolah dasar itu bahasa Indonesia dan matematika itu apa namanya satu hari tersebut. Nah mungkin kendalanya nanti apa kalau siswanya banyak bagaimana gitu, ya, apakah bisa mencukupi gitu ya. Itu mungkin Bu Yuni bisa menambahkan. Oh menunggu ya, menunggu lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan, karena tadi disampaikan Bu Yuni itu baru sampai Permendikdasmennya, belum petunjuk yang lebih jauh lagi. Kita tunggu nggih Bu. Oke. Oke Pak, makasih. Halo, nggih. Halo. Nggih Pak.
Oh, Pak Aris, monggo Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya untuk nanti tentunya untuk kebijakan TKA. Ya, kalau ANBK sih penggunaan komputernya 45 siswa, kita punya 15, bisa 3 sesi. Tapi kalau TKA saya misalnya 160 siswa, untuk 3 sesi saya harus punya minimal 55 atau 52, 53. Nah, itu tentunya berarti sarana prasarana kan tidak mendukung. Kalau lab saya misalnya saya di SMP 3 cuma punya lab 1 ruang isi 20, berarti pengadaan lebih dari 100%. Nah, ini kan mungkin jadi kendala. Nah, apakah dibolehkan juga pengadaan ini dipikirkan oleh dinas atau harus mengadakan sendiri? Berarti pungutan lagi, sumbangan bukan pungutan. Ya, minta sumbangan pada orang tua. Gitu. Ini mohon nanti untuk ada pencerahan. Ya. Terima kasih, Pak. Monggo Bu Yuni. Ya, terima kasih. Sebagai pemimpin itu memang harus memikirkan jauh ke depan, betul. Sebenarnya apa yang jenengan galaukan itu sama dengan kami, Pak. Ini kok TKA ning nggone sapa ya bagiannya ya. Kemarin saya dan Pak Yono juga begitu. Ini kok bagiannya nggone sapa ya? Nggone kurikulum atau kesiswaan? Karena sampai tahun ini juga kami belum ada pembahasan lebih jauh berkaitan dengan TKA. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya juknis atau teknis pelaksanaan TKA itu belum keluar, jadi kami belum bisa matur nanti prosedurnya bagaimana. Seperti yang disampaikan Pak Yono tadi kan ada sesi 1 hari itu ada beberapa sesi. Nah itu mungkin bisa digunakan untuk berapa jumlah siswa seperti itu. Karena kita juga paham benar kondisi komputer di setiap sekolahan. Atau nanti juga bisa menggunakan gawai. Itu juga belum tahu juga. Kalau bisa pakai gawai kan nanti juga lebih fleksibel. Jadi tidak harus semuanya pakai komputer. Begitu nggih Pak Aris. Insya Allah nanti ketika sudah ada informasi lebih lanjut berkaitan teknis pelaksanaannya, pasti akan kami sosialisasikan. Siap. Terima kasih. Gitu ya Pak Ades. Itu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Pak Aris dan Bu Siti Yakiah. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Tidak ada nih kayaknya nggih. Oh, dari Pak Siswanto. Terus nggih. Monggo Pak Siswanto. Mau bertanya seperti ini, Pak. Untuk pelaksanaannya nanti kan kalau yang pernah saya dengar informasinya kan seperti ANBK. Ya. Kemudian apabila nanti kan waktunya dari 1 sesi dan 2 mata pelajaran habis itu. Misalkan nanti pada hari pelaksanaan itu ada siswa yang berhalangan hadir, solusinya seperti apa? Apakah nanti ada kelanjutannya atau ya sudah tidak bisa mengikuti seperti itu? Monggo Bu Yuni terus penting menika jika ada siswa yang tidak hadir dan telah terdaftar sebagai peserta nggih Pak nggih. Bapak Pak Siswanto, terima kasih sudah memungkinkan berbagai kondisi. Jadi ini namanya mitigasi ya Bapak Ibu ya. Jika nanti ada siswa yang tidak hadir, apakah nanti bisa diganti atau nanti bisa langsung diikutkan kegiatan atau sesi di berikutnya. Nah, berhubung kami juga belum ada juknisnya ataupun juga teknisnya nanti bagaimana, kami belum sakit matur Pak Sis. Nah, ini seperti halnya kalau kayak ANBK. Kalau ANBK kan itu wajib dan tidak bisa diganti dan sebagainya. Untuk OSN juga tidak ada pengulangan. Nah, kalau TKA bagaimana? Nah, ini sama seperti panjenengan saya juga bertanya, Kak, sistemnya bagaimana ya? Nah, kami tunggu ya. Nanti kita tunggu bersama kelanjutannya untuk TKA teknisnya bagaimana. Begitu Pak Sis. Oke.
Gitu Pak Siswanto, pertanyaan sudah dijawab sama Bu Yuni. Kita Ya, Pak, tunggu terima kasih. juknis selanjutnya Terima kasih, dari Pak. turunan Permendikdasmen nomor 9. Bapak Ibu, ada yang akan bertanya kembali? Kalau AN sudah jelas semua ini Bapak Ibu nggih. Nggih, sudah berjalan kurang lebih 4 kali dan ini 5 kali tahun 2025 untuk AN. Mungkin ada yang ditanyakan terkait AN Bapak Ibu? Cukup? Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pukul 11.23. Sebenarnya masih ada 7 menit karena kami matur di awal tadi kita selesai di 11.30. Mungkin ada penutup dari Bu Yuni atau Pak Pur terkait dengan pelaksanaan AN dan TKA. Langsung aksen dengan. Oh, sudah tidak ada, nggih. Nggih, gitu Bapak Ibu, alhamdulillah sosialisasi pelaksanaan asesmen skala nasional. Ada ANBK dan TKA sudah kita laksanakan bersama-sama pada pagi sampai siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber bermanfaat untuk pelaksanaan 2 hal. Itu hajat besarnya pemerintah saat ini dan kita harus berusaha untuk menyukseskan bersama-sama karena AN merupakan rapot sekolah dan rapot pemerintah daerah. Kemudian TKA akan menjadi senjata anak-anak kita untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allah yang Maha Kuasa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Untuk pengisi daftar hadir Bapak Ibu di WA grup SD sendiri, SMP juga mohon untuk bisa diisi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami moderator dan narasumber undur diri.